Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Setelah mendengar jawaban CR, tatapan Su Yongqiao melembut sekali lagi. Pemahamanmu sepertinya masih terlihat baik. Namun, aku harus memberitahu kamu, dan aku juga harus menekankan bahwa, esensi sebenarnya dari pembunuh bukanlah 3 hal tersebut, tetapi satu, yaitu satu serangan. Kultivasi 3 Demon God lebih buruk daripada milikku, dan aku punya banyak cara untuk membunuhnya. Aku bahkan tidak perlu menggunakan setengah dari kekuatanku. Jadi, mengapa aku menggunakan kekuatan penuhku, dan sampai sejauh itu sehingga mengeluarkan begitu banyak kekuatan, namun semua itu hanya menggunakan satu serangan? Pikirkan tentang itu. Ini bukan esensi sebenarnya dari pembunuh, tapi kebiasaan yang harus benar-benar dikembangkan oleh seorang pembunuh, karena pada dasar entah, itu tidak akan pernah ada serangan pembunuh kedua, karena jika tidak, itu adalah sebuah kegagalan, ucap Su Yongqiao. Su Yongqiao tidak banyak bicara, tapi hanya kata-kata itu yang membuka jalan menuju puncak asasin di hati CR. Su Yongqiao memandang Long Haoshen yang melayang di tengah medan perang, dan pandangannya sedikit berubah. Dia pasti sudah menemukan dengan serangannya, karena kalau tidak, dia tidak akan menutup mata terhadap domain Dewa Deon Pohon. Namun, bagaimana dia bisa menemukannya? Di medan perang besar yang mencakup lebih dari 200.000 orang, maka akan banyak hal yang akan terjadi dalam satu saat. Tepat ketika Su Yongqiao telah membunuh Dewa Iblis Pohon, kemudian dia segera mengambil tindakan. Sebuah bola cahaya hijau menyala dari dadanya. Setelah itu, cahaya hijau berubah menjadi sinar cahaya yang tebal dan menyilaukan di malam yang gelap, dan langsung menembak ke arah pilar Dewa Iblis Pohon. Cahaya hijau menembus langit sebagai sebuah sinar, dan langsung mendarat di pilar Dewa Iblis. Segera, pilar Dewa Iblis yang telah berubah mengancam, kini menjadi pohon besar yang telah disita. Setelah itu, ia mulai layu dengan kecepatan yang mencengangkan. Cahaya hijau itu berlangsung selama 3 detik, dan pada saat cahaya menghilang, Long Haoshen berkelebat dengan lapisan cahaya hijau. Long Haoshen mengambil langkah di langit, dan garis simbol emas keunguan muncul di dahinya. Dia mengirim serangan dari telapak tangannya ke arah puncak pilar Dewa Iblis. Pemandangan yang mengejutkan di seluruh medan perang pun segera muncul. Pilar Dewa Iblis mulai bergetar hebat, dan setelah itu, retakan mulai muncul di atasnya. Awalnya, retakan itu seharusnya tidak terlihat jelas jika di malam hari, tetapi retakan itu bersinar dengan cahaya keemasan keunguan, jadi itu akan menarik perhatian semua orang. Bang! Dengan ledakan yang besar, pilar Dewa Iblis tersebar ke sekitarnya sebagai pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Long Haoshen terus berada di langit dengan gagah berani. Sinar besar cahaya penghakiman berwarna putih susu ditembakkan pada saat yang sama dengan menggunakan sosoknya yang tinggi, lalu tahta ilahi keabadian dan penciptaan yang misterius segera menghakimi beberapa ratus penjaga iblis pohon, yang secara pribadi melindungi pilar Dewa Iblis di bawahnya. Ini sudah menjadi pilar Dewa Iblis ketiga yang telah Long Haoshen hancurkan. Hao Iwe tidak muncul, tapi Long Haoshen masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Aspek terpenting dari medan perang ini adalah moral. Dengan Dewa Iblis Pohon yang telah mati dan pilar Dewa Iblisnya juga telah dihancurkan, moral pasukan iblis langsung tercabik-cabik. Di kejauhan, pasukan manusia menggunakan situasi malam untuk diam-diam membunuh mereka. Mereka hanya membutuhkan paling banyak 10 menit untuk melakukannya, dan gelombang sihir pertama menghujani pusat pangkalan iblis. Para penyihir iblis tidak dapat melawan balik di bawah tekanan tahta ilahi keabadian dan penciptaan ilahi, dan mereka juga tidak dapat mengunci pusat kekuatan besar di tingkat ke-9 yang berada di udara. Aku sudah menyimpan kemampuan ini sejak saat itu, ucap Ye Xiaolei. Suara Ye Xiaolei terdengar di kepala Long Haoshen. Setelah itu, ada kilatan cahaya hijau di dekat dadanya, dan sesosok mungil muncul dari cahaya itu dan mendarat di bahunya. Tingginya 3 inci, dan nampak sehalus patung batu giok. Aura kehidupannya yang lembut tidak terasa kuat, tetapi matanya yang hijau dan dalam itu telah dipenuhi dengan kecerdasan. Ini adalah Ye Xiaolei yang sekarang, yang merupakan tungku spiritual cerdas Long Haoshen. Peri elemen cahayanya telah berubah menjadi Ratu Peri Cahaya, tetapi dia telah mendapatkan peri dewa yang baru.
Ternyata kamu bisa menghemat teknik ya, balas Long Hao Shen sambil memandang Ye Xiaolei di bahunya dengan penuh minat. Ye Xiaolei terkikik, hihihihi. Aku adalah tungku spiritual yang cerdas, jadi tentu saja, aku adalah tungku yang terkuat. Aku tidak hanya dapat menyimpan semua teknik elemen alam, tapi aku juga dapat menggunakan kekuatanmu untuk mengembangkannya. Di masa mendatang, kamu akan belajar lebih banyak tentang betapa hebatnya bantuan yang dapat aku berikan. Misalnya, teknik domain kamu untuk dapat mengendalikan kehidupan, itu dengan Paeti akan berkembang secara drastis. Bahkan bagian dari kekuatan tahta ilahi keabadian dan ciptaan yang telah bergabung denganku, itu dapat berevolusi di bawah pengaruhku, ucap Ye Xiaolei. Long Hao Shen tersenyum. Jika aku mendapat kesempatan itu di masa depan, aku pasti akan menemukan tubuh yang cocok untukmu. Aku masih lebih menyukaimu di saat kamu berwujud manusia, ini akan terlalu sulit bagimu untuk mengikutiku seperti ini, balas Long Hao Shen. Ye Xiaolei menggelengkan kepalanya dengan lembut. Terima kasih atas niat baikmu, tapi kamu tidak akan mengerti. Meskipun aku sangat senang ketika aku tinggal di surga ilusi, tapi aku tidak memiliki rasa yang aman dan nyaman, aku sangat senang ketika aku mengikutimu berkeliling dunia, kamu tidak bisa mengusirku. Jika Kiku benar-benar ingin pergi, aku tidak perlu membutuhkan bantuanmu, ucap Ye Xiaolei. Ketika pedang emas yang besarnya sekitar 1000 meter itu menyapu, dan membunuh semua penyihir iblis neraka yang lebih kuat yang berhasil berkumpul setelah begitu banyak kesulitan, sinar harapan terakhir milik pasukan iblis telah padam, dan itu mulai runtuh dengan keras. Tentara manusia juga telah tiba saat ini, tentara itu menusuk ke belakang seperti pisau sungguhan. Di bawah kepemimpinan Zhang Fangfang dengan tahta ilahi kebijaksanaan dan roh, mereka memulai serangan dengan kekuatan penuh. Long Hao Shen tetap berada di udara untuk mengendalikan situasi, dan sementara skuad secerca harapan dan pahlawan abadi, mereka semuanya memfokuskan serangan mereka di mana iblis terlihat sedang melarikan diri. Mereka melakukan yang terbaik untuk menghadapi pasukan iblis yang kalah ini, yang mencoba melarikan diri. Pada saat yang sama, mereka memperlambatnya. 200.000 tentara iblis semuanya adalah elit iblis. Memaksa mereka untuk tetap tinggal ini, itu pasti akan memberikan pukulan besar bagi pihak iblis. Secara khusus, kekuatan utama pasukan iblis adalah iblis penyihir dan iblis beruang. Seberapa besar bencana yang akan ditimbulkan oleh kedua klan iblis ini, yang memiliki kecakapan pertempuran yang hebat ini bagi manusia di medan perang yang biasa-biasa saja. Pertarungan itu tampak seperti kemenangan yang mudah, tetapi berapa banyak pusat kekuatan besar yang telah mereka gunakan. Mereka telah menggunakan hampir 30 pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9, dan juga lebih dari 20 orang yang dapat menggunakan domain. Bahkan Kaisar Dewa Iblis akan memperlakukan kekuatan seperti itu dengan hati-hati, apalagi pasukan iblis yang dipimpin oleh satu Dewa Iblis. Tentu saja, pasukan iblis juga telah gagal melepaskan kekuatan pertempuran penuh mereka. Jika bukan karena serangan kejutan, maka akan sangat merugikan manusia untuk mengalahkan mereka jika mereka memiliki cukup waktu untuk bereaksi. Mereka berjuang sepanjang jalan sampai siang hari, dan tentara manusia juga mengejar sejauh 150 km, dan hingga pada akhirnya, mereka berhasil membunuh 150.000 musuh, serta hanya beberapa puluh ribu iblis yang berhasil melarikan diri. Di antara manusia, orang yang paling banyak membunuh bukanlah penyihir seperti Lin Xin, tapi si Yating. Hujan meteor yang menyala milik Lin Xin itu mencakup jangkauan terbesar dari semua serangan yang digunakan dalam pertempuran, tetapi tidak dapat membunuh secepat Yating. Domain pedang rajanya telah menyapu para iblis. Tidak satu pun dari mereka yang bisa menghentikan serangannya. Di dalam pasukan yang tidak teratur, hanya satu sapuan pedang sepanjang 100 meternya itu sudah bisa dipastikan akan menyebabkan beberapa ratus korban jiwa. Yating mungkin telah membunuh lebih dari 10.000 musuh sendirian, dan bahkan banyak pahlawan abadi yang telah melihat banyak hal di mata mereka, yang mau tidak mau untuk meliriknya dengan ketakutan. Kemampuan Yating sungguh istimewa, dan kultivasinya juga kuat. Ditambah lagi dengan faktanya bahwa dia adalah seorang peri, pahlawan abadi tidak memilihnya untuk mewarisi warisan mereka, tetapi kekuatan membunuh dan energi spiritualnya yang hampir tak ada habisnya ini telah sangat mengejutkan para pahlawan abadi. Sebagai perbandingannya, itu pada dasarnya tidak ada pahlawan abadi yang menggunakan kekuatan penuh mereka.
Justru sebaliknya, mereka hanya melayani sebagai peran mendukung untuk skuad secerca harapan yang cerah, dan menyerahkan semua kemuliaan ini kepada mereka. Ini juga merupakan aspek yang muncul dari pengalaman para pahlawan abadi. Siapa yang tahu apa yang bisa terjadi dalam pertempuran? Jika musuh tiba-tiba mendapatkan bala bantuan, seberapa kuat bala bantuan itu? Mereka telah mempertahankan kekuatan mereka ini, itu hanya untuk menghadapi kemungkinan perubahan situasi ini. Ini bisa digambarkan sebagai kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia ketika melawan iblis. Selama 6.000 tahun terakhir, aliansi kuil memang benar bisa menang dalam beberapa pertempuran, tetapi untuk mencegah pembalasan kekuatan penuh dari iblis, manusia tidak hanya jarang melancarkan serangan mereka, tetapi mereka juga tidak akan mengejar iblis ketika mereka mundur. Namun, situasinya benar-benar berbeda sekarang. Penambahan kekuatan dari pahlawan abadi, dan juga 2 regu pembantai pemburu iblis yang memiliki gelar, serta berkumpulnya lebih dari 50 dewa iblis yang siap menyerang, itu sudah pasti akan mengubah semuanya. Persatuan kuil sudah jelas tidak perlu menahan diri lagi. Merusak iblis sebanyak mungkin adalah tujuan dari pasukan manusia ini. Mereka harus mengalahkan iblis dan bahkan harus melukai kaisar dewa iblis, sehingga mereka dapat sepenuhnya menarik kekuatan utama iblis dan membawa pertempuran terakhir ke jalur gunung penahan naga. Setelah seluruh kesatria bertarung, bahkan orang-orang dengan status lain mereka akan merasa lelah. Long Hao Shen memerintahkan tentara untuk beristirahat di dalam hutan di wilayah iblis. Pada saat yang sama, dia membiarkan Han Yu memimpin semua kudanya. Dia juga mengumpulkan skuad secerca harapan yang cerah dan pahlawan abadi untuk melakukan sebuah pertemuan. Sebuah peta terperinci yang ditulis pada kulit domba, itu segera dibentangkan. Long Hao Shen berjongkok di tanah dan menunjuk ke peta. Kami saat ini telah berada di sini. Dalam pertempuran sebelumnya, kami pada dasarnya menghancurkan seluruh kekuatan yang ditempatkan iblis di luar jalur gunung penahan naga. Pasukan kami tidak menderita kerugian yang signifikan di bawah penyembuhan para priest, ucap Long Hao Shen. Kecakapan pertempuran tentaranya ini, bahkan lebih besar dari yang diharapkan Long Hao Shen. Keenam status dari 6 kuil menyatu dengan sempurna. Itu juga menunjukkan keunggulan absolut yang ada, ketika banyak status yang berbeda ini mampu bekerja bersama-sama. Lanjutkan gerak maju ke timur, dan kita akan memasuki provinsi Sadiman. Klan Iblis Sa adalah klan yang relatif lebih lemah di antara para iblis. Selain tahan terhadap dingin, mereka pada dasarnya tidak terlalu kuat dalam pertempuran. Dalam pertempuran dan perang sebelumnya, mereka pada dasarnya berfungsi sebagai logistik untuk iblis yang ditempatkan di pas gunung penolak naga. Han Yu, apakah kamu sudah menyampaikan berita ke jalur gunung penolak naga? Tanya Long Hao Shen. Han Yu mengangguk. Aku sudah melaporkannya kembali kemenangan ini dengan secepat mungkin. Jalur gunung penahan naga harusnya sudah mengirim orang untuk membersihkan medan perang, dan juga mengumpulkan rampasan perang. Iblis memiliki fasilitas yang buruk untuk menyimpan makanan. Secara khusus, mereka tidak pandai untuk menyimpan makanan, jawab Han Yu. Long Hao Shen tersenyum. Provinsi Sadimen adalah salah satu provinsi terjauh dari pusat wilayah iblis. Jika Kaisar Dewa Iblis akan memimpin naga iblisnya dan semua dewa iblis, itu akan memakan waktu setidaknya 20 hari untuk mencapai kita dari pusat wilayah mereka. Setelah menembus pasukan yang ditempatkan di luar jalur gunung penahan naga, setidaknya 5 atau 6 dari provinsi iblis terdekat telah terekspos di hadapan kami. Pertahanan mereka akan sangat terbatas. Saat ini, yang paling aku khawatirkan adalah bahwa Kaisar Dewa Iblis akan memimpin pasukannya untuk menyerang benteng Tenggara dan lintasan Gunung Myriad Beast terlepas dari segalanya. Akibatnya, kita harus menarik perhatian serius Kaisar Dewa Iblis. Sebagai Dewa Iblis terhebat, Kaisar Dewa Iblis pasti akan merasakan dari kehancuran pilar Dewa Iblis lainnya. Karena hanya aku yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis dalam persatuan kuil, jadi aku yakin Kaisar Dewa Iblis akan dapat memastikan bahwa aku berada di jalur gunung penolak naga dengan kematian Dewa Iblis pohon. Pasukan iblis di sini juga benar-benar telah berantakan, jadi, jika mereka ingin kembali dengan berita pertempuran, paling tidak, itu akan memakan waktu 5 hari. Dan itu perkiraan yang paling konservatif. Ditambah dengan 20 hari perjalanan, kami masih memiliki banyak waktu sekarang. Saat ini, kita harus melakukan yang terbaik untuk membuat Kaisar Dewa Iblis menyadari kita, ucap Long Hao Shen.
Xiao Huo bertanya, Little Long, apa yang kamu rencanakan sekarang? Apakah kamu berencana ingin membantai iblis di provinsi terdekat? Tanya Xiao Huo. Long Haoshen menggelengkan kepalanya. Tidak, pembantaian skala besar tidak akan bermoral, dan bertentangan dengan alam. Iblis murni hanya membentuk sebagian kecil dari semua iblis. Aku pernah bertemu dengan organisasi iblis sebelumnya, dan mereka terdiri dari keturunan iblis dan manusia. Mereka diam-diam memberontak melawan Kaisar Dewa Iblis, dan mereka telah mengumpulkan sejumlah kekuatan. Kudengar pemimpin organisasi ini adalah Dewa Iblis yang sangat penting. Mungkin kekuatan ini tidak akan cukup untuk mempengaruhi seluruh perang, tapi jika kita bisa mendapatkan bantuan mereka, peluang kemenangan kita akan sedikit meningkat. Jika kita terlibat dalam pembantaian dengan cara sewenang-wenang, organisasi ini pasti tidak akan melakukan kontak dengan kita, dan mungkin mereka juga akan memusuhi kita, jawab Long Haoshen. Su Yongqiao bertanya, apakah kamu yakin, ini tidak akan bertentangan dengan agenda mereka? Tanya Su Yongqiao. Long Haoshen menjawab, seharusnya tidak, organisasi itu sebenarnya lebih bersedia untuk bergabung dengan pihak kita manusia. Dari anggota yang pernah aku hubungi, mereka mengatakan bahwa, jika manusia mengalahkan iblis pada akhirnya, mereka hanya berharap untuk dapat meninggalkan beberapa wilayah untuk orang-orang berdarah campuran, dan itu tidak perlu terlalu besar. Setelah itu, mereka akan tetap berhubungan dengan manusia, dan secara bertahap berasimilasi dengan manusia, jawab Long Haoshen. Kemudian CR bertanya, lalu, apa yang harus kita lakukan? Long Haoshen menjawab, perang itu brutal. Karena kita tidak dapat terlibat dalam pembantaian secara sembarangan, kita harus menargetkan kekuatan utama iblis, serta menemukan cara untuk memberikan kerusakan yang cukup besar pada iblis secepat mungkin. Akibatnya, aku pikir kita perlu berpisah. Lihatlah, jawab Long Haoshen. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke beberapa lokasi di peta. Mereka semua adalah ibu kota provinsi terdekat. Kekuatan paling kuat dan sumber daya terpenting dari setiap klan iblis, itu harusnya dikumpulkan di ibu kota. Pada saat yang sama, iblis selalu tampil di depan yang lebih kuat yang tidak bisa jauh dari kebenaran. Pertahanan eksternal mereka akan kuat, tetapi kekuatan internal mereka yang sebenarnya itu agak kurani. Bukankah Kaisar Dewa Iblis telah memindahkan banyak Dewa Iblis mereka? Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan fondasi mereka. Akibatnya, kita harus menargetkan ibu kota dari 6 provinsi iblis di dekat jalur gunung penahan naga, dan membunuh pasukan iblis utama di sana, serta menyebabkan beberapa kerusakan. Kita tidak perlu membunuh mereka terlalu banyak, tapi kita harus menjarah sumber daya yang dikumpulkan di ibu kota itu, atau menyebabkan kerusakan yang akan menimbulkan masalah bagi Kaisar Dewa Iblis. Iblis memiliki total 24 provinsi. 6 provinsi di utara membentuk seperempatnya. Menurut karakteristik khusus para iblis, mereka akan mengumpulkan sebagian besar sumber dayanya di ibu kota di setiap provinsinya. Jika rencananya berhasil, akan sangat sulit bagi Kaisar Dewa Iblis untuk langsung menjelajah ke Benteng Tenggara, dan bahkan lintasan gunung Myriad Beast. Kaisar Dewa Iblis harus mempertimbangkan bagaimana caranya untuk menyerang persatuan, sambil memperhatikan ketidakstabilan di belakang pasukannya, jawab Long Haoshen. Semua orang mengangguk setuju atas strategi pertempuran Long Haoshen. Sebenarnya, mereka sudah menyusun strategi kasar sebelum perang dimulai. Long Haoshen hanya membahas lebih detail lagi sekarang. CR berkata, baiklah, ayo kita lakukan itu. Setelah kami beristirahat dan mengatur ulang kekuatan kami akan dibagi menjadi 6 kelompok dan berperang jauh di antara para iblis, ucap CR. Long Haoshen berkata, keenam kelompok perlu menjaga hubungan dekat antara satu sama lain. Setelah ada di antara kalian yang menemukan Dewa Iblis yang tertinggal di ibu kota, segera hubungiku, dan aku akan bergegas ke sana secepat mungkin untuk menghancurkan pilar Dewa Iblisnya. Dibandingkan dengan sumber daya, pilar Dewa Iblis adalah asal mula dari iblis itu sendiri, dan itu juga merupakan dasar dari iblis, ucap Long Haoshen. Lin Xin berkata, yang paling kami takuti adalah, jika Kaisar Dewa Iblis mempertaruhkan segalanya dalam satu serangan. Jika dia mengabaikan kita dan terus memimpin pasukan ke Myriad Beast Mountain Pass atau Benteng Timur Laut, menggunakannya sebagai titik masuk untuk membunuh dan menjarah di dalam persatuan kuil, kita sudah pasti akan berada dalam posisi yang sangat buruk.
Yang terpenting adalah sumber daya persatuan kuil juga harus jauh lebih banyak daripada iblis. Kami mungkin bisa menjarah, tapi mereka bisa melakukan hal yang sama, ucap Lin Xin. Long Hao Shen mengangguk, aku telah mempertimbangkan pertanyaan ini dengan serius. Mungkin saja itu akan terjadi. Namun, Kaisar Dewa Iblis memang membutuhkan waktu untuk memimpin pasukannya. Akibatnya, aku berasumsi kalau Kaisar Dewa Iblis kemungkinan besar akan membagi pasukannya menjadi dua, balas Long Hao Shen. Mata Xiao Huo berbinar. Mengapa harus membaginya menjadi dua? Tanya Xiao Huo. Asumsi sederhana Long Hao Shen cocok dengan apa yang dia pikirkan juga. Long Hao Shen menjawab, Kaisar Dewa Iblis sangat ingin melenyapkanku, dan kami juga membuat kekacauan di utara. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini untuk berurusan dengan kita. Akibatnya, aku pikir akan sangat mungkin baginya untuk memimpin sekelompok iblis terkuat mereka, itu hanya untuk bergegas ke sini secepat mungkin untuk melawan kita. Grup ini kemungkinan akan mencakup beberapa dari 54 dewa iblis yang telah dia kumpulkan, serta bagian dari naga iblis, klan iblis bulan, dan klan iblis bintang. Kaisar Dewa Iblis memiliki kepercayaan penuh pada kekuatannya sendiri, jadi, dia tidak akan membawa terlalu banyak kekuatan iblis bersamanya. Jumlah totalnya bahkan tidak akan melebihi 1000. Dalam keadaan normal, kelompok seperti itu akan cukup untuk mengalahkan kita, karena Kaisar Dewa Iblis tidak akan tahu tentang penambahan para pendahulu. Kaisar Dewa Iblis mungkin akan membuat kelompoknya yang lain untuk menargetkan Benteng Tenggara. Mungkin iblis sudah tahu bahwa kami telah memobilisasi pasukan kami, tetapi mereka tidak akan mengetahui beberapa penempatan penting di dalam persatuan kuil dengan terlalu baik. Mereka pasti akan percaya kalau Benteng Tenggara yang dijaga oleh kuil pejuang, itu akan menjadi yang terlemah. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa kita, itu telah menyebarkan kekuatan 6 kuil secara merata. Dan sebelum kami berangkat, kami bahkan telah mengirim pasukan tambahan dari Assassin Temple untuk memperkuat Myriad Beast Mountain Pass dan Southeastern Mountain Pass. Ukuran pasukan yang dimobilisasi Kaisar Dewa Iblis kali ini, itu sangatlah menakutkan. Dia akan meninggalkan setidaknya 20 Dewa Iblis untuk memimpin pasukan. Jika mereka langsung menuju Benteng Tenggara, itu akan menjadi ancaman besar bagi kita. Tetapi itu tidak akan mudah bagi mereka untuk merebut Benteng Tenggara. Setelah Perang Suci terakhir kali terjadi, semua benteng telah memperkuat pertahanan mereka. Dan begitu kita mengetahui tentang arah pasti pasukan iblis menuju jalur Gunung Segudang dan jalur Gunung Tombal yang terdekat, itu akan segera mengirim bala bantuan. Yang terpenting adalah, setiap benteng telah diawasi oleh 9 pahlawan pendahulu. Begitu sebuah benteng diserang, para pahlawan pendahulu dapat mencapainya dalam 1 hingga 3 hari dengan kekuatan mereka. Akan ada lebih dari 40 pahlawan pendahulu bersama mereka. Bahkan jika pasukan musuh sangat kuat dan selanjutnya dipimpin oleh lebih dari 20 dewa iblis, itu tidak akan mudah bagi mereka untuk menembus benteng kita. Mereka bahkan mungkin akan sangat menderita ketika mencobanya, jawab Long Hao Shen. Semua orang tidak bisa membantu, tetapi terlihat tergerak oleh analisis Long Hao Shen. Ekspresi Xiao Huo tidak berubah, tetapi kekaguman dan penghargaan terlihat jelas di matanya. Dia berpikir, Long kecil ini benar-benar tidak menjadi yang terhebat di persatuan kuil pada usia yang begitu muda, hanya karena keberuntungan. Tidak hanya dia sangat berbakat dalam kultivasi, tapi dia juga berkepala dingin dan teliti dalam pemikirannya. Dengan anak itu yang mengendalikan persatuan kuil, mereka akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengalahkan iblis, pikir Xiao Huo. Long Hao Shen berpikir persis sama dengannya, jadi dia tidak perlu menambahkan apapun. Yang dia lakukan hanyalah menonton Long Hao Shen mengatur rencananya. Dengan strategi dan taktik pertempuran yang ditentukan, mereka harus berpisah sekarang. Tentara manusia dibagi menjadi 6 kelompok, yang dipimpin oleh Long Hao Shen, Cai Er, Chen Yinger, Wang Yuan, Han Yu, dan Zhang Fangfang. Setiap kelompok dilindungi lebih lanjut oleh 3 pahlawan abadi. Sima Xian pergi dengan Chen Yinger, Lin Xin pergi dengan Wang Yuan, Duan Yi pergi dengan Han Yu, Yang Wenzhao pergi dengan Zhang Fangfang, dan Yating mengikuti Cai Er. 6 kelompok berangkat pada waktu yang sama. Long Hao Shen bertanggung jawab atas provinsi yang menjadi pusat dari semua provinsi. Dengan begitu, dia bisa bergegas ke provinsi lain yang memiliki dewa iblis secepat mungkin, itu hanya untuk menghancurkan pilar dewa iblis mereka.
Meskipun Long Hao Shen tidak memiliki rekan lain bersamanya, dia adalah yang terkuat, dan dia juga dibantu oleh Xiao Huo. Akibatnya, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lebih lemah dari 5 kelompok lainnya. Setelah pasukan yang berjumlah lebih dari 10.000 telah berpisah, mereka bahkan menjadi lebih fleksibel. Mereka seperti 6 bilah tajam yang menusuk ke wilayah utara iblis. Taruhan antara Temple Union dan Demon King atas kelangsungan hidup mereka saat ini, akhirnya terungkap sepenuhnya. Ras Iblis, Istana Kaisar Iblis. Dewa Iblis pohon sudah mati, dan pilar Dewa Iblisnya juga telah dihancurkan, seru Feng Xiu. Ekspresi Demon God Emperor menjadi kusut. Dia merasakan kehancuran pilar Dewa Iblis saat pilar itu telah dihancurkan. Ini adalah pilar Dewa Iblis ketiga yang telah hilang dari mereka sekarang. Beberapa lusin iblis berdiri dalam kerumunan ketat di bawahnya. Setiap iblis dari mereka mengeluarkan aura yang kuat. Mereka adalah dasar dari para iblis, serta kelompok yang paling kuat di antara para iblis, mereka semua adalah para dewa iblis. Namun, keberadaan kuat yang biasanya mendominasi di antara iblis ini, semuanya menjadi tunduk pada saat itu. Mereka diam-diam berdiri di sana, dan bahkan takut untuk melihat langsung ke arah Kaisar Dewa Iblis selain dari beberapa orang di bagian yang berada di paling depan. Dewa Iblis pohon telah mati. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi pas gunung penolak naga. Pilar Dewa Iblisnya telah dihancurkan juga. Tanpa ragu, itu berarti Long Hao Shen telah mengambil tindakan, ucap Feng Xiu. Yang mulia, aku sudah menyampaikan perintah untuk mendapatkan berita itu secara akurat tentang situasi di sana sesegera mungkin. Namun, Provinsi Sadimen terlalu jauh dari kota inti. Setidaknya butuh 3 hari bagi kami untuk menerima informasi yang dapat dipercaya. Jawab Moon Demon God Agares dengan sopan. Dia tahu betul bahwa Kaisar Dewa Iblis ingin tahu, apakah itu Austin Griffin atau Long Hao Shen itu sendiri yang telah menghancurkan pilar Dewa Iblis itu. Jika Long Hao Shen hanya menggunakan kekuatan garis keturunan Austin Griffin untuk menghancurkannya, maka masalahnya akan sedikit lebih kecil. Namun, jika Austin Griffin masih hidup, maka akan ada masalah yang sangat besar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.